Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sigit MP Rider. Di video kali ini saya akan membahas mengenai modifikasi simple pada New Mega Pro injeksi ya teman-teman. Jadi sebenarnya modifnya ini motor saya belum final ya, masih ada yang akan saya modif lagi teman-teman. Cuma di sini saya akan bahas dulu modifikasi apa aja yang sudah tertempel di motor saya ini. Oke, ikuti terus videonya. Nah, oke teman-teman, saya akan mulai dari bagian depan dulu ya. Untuk bagian depan dari lampu New Mega Pro sebenarnya kan kegedean ya. Di sininya ada sayap nih. Nah, untuk modif pertama itu saya copotin dulu bagian kupingannya ya teman-teman. Bagian kupingan yang sebelah sini itu saya copot. Nah, seperti ini. Jadi biar kesannya ini ramping ya untuk lampunya teman-teman. Nah, terus selain itu saya juga menambahkan visor ya di bagian atasnya nih teman-teman. Nah, untuk visor ini saya memakai visor dari Ninja Air ya teman-teman. Ini asalnya visornya warna bening ya, tapi ini saya spotlight ya sama warna hitam gloss ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Nah, untuk spotlight saya juga tempelin di bagian pinggiran lampu nih. Nah, jadi kan ini kalau kupingannya udah dicopot, ini kan lampunya jadi kelihatan gede ya. Di sininya kayak gini warnanya. Nah, ini saya tempelin untuk bagian pipinya teman-teman. Nah, tadi yang kupingan dicopot itu sebelah sininya kita harus memasang lagi plat ya. Ini saya pasangin pakai plastik yang warna hitam. Jadi buat menutupi bagian lampunya teman-teman. Nanti kan ini kosong nih. Air nanti akan mudah masuk teman-teman. Nah, kita harus memasang plastik ya di sini. Ditutup intinya teman-teman. Itu ada di bagian kiri dan kanan ya. Jadi seperti ini ya. Ini bekas ukuran-ukuran bautnya teman-teman. Jadi ini di baut, tapi saya pakainya bautnya satu nih, yang atas nggak saya baut. Nah, ini untuk di bagian lampu depannya teman-teman. Nah, kayak gini ya, jadi nggak terlalu gede nih untuk patok lampunya. Nah, terus untuk bagian lampu yang ini penerangan saya memakai RTD ya. Ini RTD M01R yang tipe B teman-teman. Untuk pembahasan mengenai lampu saya sudah upload juga ya, kalian bisa scroll aja ke bawah. Ini modelnya Mini Proji teman-teman, jadi terang ya untuk sinarnya. Nah, terus selain lampu saya juga mengganti lampu sennya teman-teman, tapi ini udah jelek ya karena pemakaian lama. Ini udah kayak gini ya, ini yang LED teman-teman, ini yang LED ya, udah pada retak gini juga. Nah, ini saya pakai yang kecil ya, soalnya untuk yang originalnya kan gede nih teman-teman, gede ya sama panjang. Nah, saya kurang suka ya, udah mah palanya gede gitu kan, lampu sennya juga gede gitu, jadi saya ganti sama lampu LED ya. Nah, oke, terus untuk bagian kokpit ini saya pakai master rem dari KRS ya teman-teman. Ini master rem KRS juga udah saya bahas ya mengenai reviewnya, kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, ini master rem KRS. Nanti untuk harganya semua modifikasi ini saya akan taruh di akhir video ya teman-teman. Master remnya memakai KRS, dan juga untuk spion ya, spion saya ganti sama merek Aspira nih teman-teman. Ini modelnya seperti original, cuma lebih kecil dan agak pendek ya untuk tangkainya nih. Soalnya kan untuk yang originalnya itu kegedean menurut saya ya, gede sama panjang. Nah, diganti sama yang Aspira nih, modelnya jadi kecil seperti ini teman-teman, jadi simple, tapi untuk penglihatannya ke belakang itu masih jelas ya. Nah, oke, untuk master rem KRS dan juga spion saya ganti yang pendek pakai merek Aspira. Nah, saya akan beralih ke atas biar lebih jelas teman-teman. Nah, untuk setang ini saya memakai setang MT25. Untuk setang MT25 ini menurut saya bagus ya teman-teman. Untuk lebarnya ini enggak terlalu lebar dan juga enggak terlalu sempit. Cuma untuk pemasangan stang MT25 ini kita harus memasang yang namanya riser stang teman-teman. Riser stang seperti ini ya. Ini kan ada tambahan lagi nih, yang originalnya di bawah. Ini tambahan 5 cm ya. Soalnya kalau tidak memakai riser ini kan stang agak pendek ya untuk lakukan ininya. Ini nanti akan beradu ke stang ke sayap atau ke tangki teman-teman. Jadi memakai riser 5 cm ya. Ini untuk
feelnya enak ya, nyaman. Nah ini pemakaian lama, bisa kalian lihat dari baut-baut yang udah karatan teman-teman. Nah dikarenakan stangnya saya memakai MT25, sekalian saya juga memakai kopling dari Yamaha juga ya, yaitu kopling R25 nih teman-teman. Kopling yang menjadi langganan ya untuk modifikasi, karena emang feelnya enak nih teman-teman, empuk dan juga untuk genggamannya kan ini agak panjang ya, jadi kalau ini tuh kayak kenyal gitu nih teman-teman, enak. Jadi ini warnanya juga sama kan, warna silver, jadinya serasi ya. Untuk bagian modifikasi dari kokpitnya teman-teman. Terus untuk hand grip, saya memakai hand grip Barakuda nih teman-teman. Ini hand grip murah sebenarnya, cuma untuk gripnya enak ya. Ini lengket teman-teman, untuk gripnya enak. Nah untuk gas spontan, ini saya memakai gas spontan dari KTC ya teman-teman. Ini adalah KTC Kitako nih, kan ada dua tuh, KTC Racing dan KTC Kitako. Nah saya memakai KTC Kitako teman-teman. Nah untuk enaknya memakai gas spontan itu kita nggak terlalu full ya, kalau misalkan mau ngegas segini juga udah full teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang beralih ke bagian bawah ya. Untuk bagian bawah ini cakram, saya memakai cakram dari TDR teman-teman. Nah untuk cakram ini ukurannya itu sama dengan originalnya ya, untuk lingkarnya teman-teman. Jadi kita nggak usah pasangin bracket, plat atau apapun ya, jadi PNP tinggal pasang aja. Untuk kualitasnya ini bagus ya, saya udah pakai lama, dan untuk pengeremannya ini pakem teman-teman. Oke ya. Nah untuk selanjutnya ini saya memakai pelek dari HMF ya. Ini peleknya udah memakai tapak lebar nih teman-teman. Untuk ukuran depan ini 2,5 inch dan ukuran belakang itu 3,5 inch teman-teman. Nah alasan saya memakai pelek ini adalah karena harganya lumayan murah, dan juga untuk tampilannya simple ya. Ini palang 5, jadi kalau misalkan mencuci atau ngebersihin itu enggak terlalu ribet ya. Nah untuk ban ini saya memakai ban dari Swallow ya, Swallow Slash, ukurannya 110 per 17 110 per 70 teman-teman, ring 17 ya. Nah, untuk modelnya seperti ini ya, ini tipenya soft compound teman-teman, jadi enak ya buat nikung-nikung. Nah ini untuk bagian dari selang rem nih, selang rem saya pakai PND yang murah ya teman-teman, bisa kalian lihat ini udah kayak gini, udah retak-retak, dan juga warnanya ini kan asalnya merah. Nah bisa kalian lihat ya, merah tapi ini udah kayak gini, udah rontok nih warnanya, sering kepanasan, kehujanan, jadi kayak gini ya untuk selang rem murah. Oke teman-teman, untuk bagian depan udah, sekarang ke bagian tengah ya. Nah ini jok nggak saya pakai dulu ya, karena sedang direparasi teman-teman. Nah ini untuk di bagian tengah ya, ke bawah dulu nih. Nah ini untuk pelindung ya, atau crash bar. Ini crash bar saya beli di online, ini harganya murah ya, nanti akan saya taruh juga untuk harga ini. Nah saya ini beli yang model palang 2 seperti ini ya teman-teman, untuk besinya 2, soalnya kan ada juga yang 3 nih modelnya kesini. Saya sih sukanya yang simple tapi melindungi gitu. Nah ini udah sering juga jatuh teman-teman untuk motor ini pas di standar ya, standar 1 khususnya. Saya kadang lupa untuk standar 1. Nah ini bisa melindungi ya, nantinya nggak, ini body nggak langsung ke aspal atau ke tanah gitu, kehalangin dulu sama ini ya teman-teman, pelindungi. Ini bisa lihat dalamnya udah karatan gini, sebenarnya ini ada karetnya teman-teman, cuma copot ya, maklum copot, jadi ya nggak saya pasang juga, nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kan fungsinya ya. Nah terus ini knalpot, ini knalpotnya original teman-teman, cuma saya rontokin untuk cat bagian depannya ya, jadi nggak ada catnya. Nah untuk bagian belakang ini tetap ada catnya teman-teman, seperti ini ya, ini warna hitam. Nah ini untuk pelindung ini saya udah skotlet juga ala karbon biar agak keren, seperti ini ya tampilannya. Nah ini untuk pelindung yang sebelah sini nggak saya pasang nih teman-teman, biar kesannya kayak gini ya, biar simple aja kelihatannya teman-teman. Tinggal dipasangin ini stiker Aquapopic karena ini udah dimodif ala-ala racing nih ya untuk tampilannya. Nah terus lanjut untuk bagian ini step ya, step depan ini saya memakai underbone teman-teman.
Nah untuk underbone ini bukan buat New Mega Pro ya, soalnya untuk khusus New Mega Pro itu nggak ada ya, saya cari-cari di online nggak ada teman-teman. Jadi saya ngakalin memakai underbone untuk New Vixen ya teman-teman, untuk NPL atau NPA itu bisa. Nah dengan syarat kita harus membuat plat dulu nih teman-teman, untuk membuat plat ya, untuk pemasangan dari underbone-nya. Nah untuk review mengenai underbone ini juga sudah saya buat ya di video saya, kalian tinggal cari aja ke bawah. Nah seperti ini, saya memakai mereknya yang X-Rod teman-teman, yang model X-Rod. Ini untuk platnya nih seperti ini teman-teman, ini platnya tebal ya, jadi kalian tinggal ke tukang bubut, nanti bilang aja pengen bikin plat untuk pemasangan underbone Vixen. Nah sebelum kalian ke tukang bubut, kalian harus beli dulu nih untuk stepnya ya, biar nanti ngukur-ngukurnya gampang ya teman-teman. Oke kan kalau standarnya di sini nih di depan ya, kalau udah pakai underbone ini jadi agak mundur dan naik. Nah seperti ini, jadi untuk tampilan gak kalah sama motor-motor muda ya. Maka kekurangannya ketika memakai underbone ini adalah, pertama ini untuk dari ini udah kayak gini ya teman-teman, ini harus kita bengkokin nih teman-teman, karena kalau yang originalnya itu akan kena ke sini, ke depan ini ya. Nah kalau yang saya ini udah dimodif, dibengkokin, jadi biar bisa berfungsi dengan semestinya gitu ya. Oke itu untuk bagian underbone ya teman-teman. Nah terus yang tertempel juga di master rem belakang yaitu ini master rem dari RCB ya teman-teman. Untuk master rem RCB ini untuk ukurannya saya kurang tahu, tapi untuk pil pengereman itu enak ya, walaupun ini memakai underbone. Kalau memakai underbone kan biasanya untuk pengereman itu jadi berkurang ya untuk fungsinya, jadi agak sedikit kurang pakem gitu ya. Nah kalau memakai master rem ini itu jadi pakem ya, masih pakem gitu, enak teman-teman. Nah ini original ya, nonjol untuk logonya RCB. Nah terus untuk bagian tabung ya, tabung minyak rem ini saya variasi yang murah teman-teman, memakai plat juga nih, soalnya kan asalnya kan di atas di sini. Nah untuk kekurangan lain setelah memakai underbone ini X-Rod ya, itu saya nggak memasang untuk switch rem belakang ya teman-teman, untuk lampu rem ya. Jadi saya lampu rem cuma mengandalkan lampu rem depan ya. Nah oke itu untuk bagian bawah ya teman-teman, jadi tampilannya seperti ini nih. Nah terus untuk hal yang paling penting pada modifikasi simple New Mega Pro adalah ini teman-teman, pemasangan peninggi monoshock New Mega Pro ya. Nah ini peningginya teman-teman, ini peningginya saya memakai Jupiter MX Gold ya. Nah untuk standarnya originalnya itu kalau tidak memakai peninggi itu pendek ya, untuk buritannya itu pendek, jadi kalau misalkan dipakai boncengan atau dipakai sendiri ini akan turun ke bawah, jadi terlihat kurang sporty ya. Nah, kalau sekarang kan jadi lebih mantap ya untuk tampilan belakangnya, jadi lebih nungging teman-teman. Nah ini saya memakai peninggi dari Jupiter MX Gold ya, karena menurut saya untuk peninggi MX Gold ini itu bagus ya, tidak merubah sudut kemiringan monoshocknya. Nah jadi ini lurus ya, jadi tidak mengganggu kinerja dari monoshocknya teman-teman. Nah ini untuk bagian belakang ya, untuk bagian ini namanya behel ya. Untuk behel ini saya potong teman-teman, saya potong ya kiri kanan, jadi biar modelnya lebih keren ya seperti ini. Nah untuk originalnya kan ada ke sini ya. Nah ini jadi tampilannya lebih simpel, dan untuk buntutnya masih terlihat runcing gini ya teman-teman, soalnya ininya nggak kelihatan ada behelnya gitu. Setelah nanti dipasang jok ini nggak akan kelihatan nih, tapi masih berfungsi dengan baik ya, kita masih bisa narik ya, masih bisa narik, mundurin atau ngegeser ya. Untuk bagian atas sih nggak terlalu banyak ubahan ya, saya cuma motong dari behelnya ini. Nah terus untuk bagian bawah ya teman-teman, untuk bagian bawah saya udah memasang mudguard nih teman-teman. Nah alasan saya memasang mudguard adalah karena untuk spakbor belakang ini sudah saya potong teman-teman, karena untuk spakbor belakangnya kan agak panjang. Nah dikarenakan dulu saya suka yang modif-modif tanpa memikirkan fungsi gitu ya,
Jadi saya potong aja nih biar kesannya lebih sporty. Ternyata malah nyiprat-nyiprat ke atas. Nah, jadi saya membeli mudguard ya. Untuk mudguard ini berfungsi dengan baik teman-teman. Cuma ini yang murah ya. Ininya tipis. Tapi untuk daya tahannya ini kuat ya, awet. Ini udah kayak gini juga sering mundur kena tembok. Nah, ini adalah tampilan dari belakang ketika memakai mudguard ya teman-teman. Nah, ini penampakan dari sebelah kiri teman-teman. Mudguardnya jadi untuk besinya cuma di bagian kanan aja ya, sebelah kirinya nggak ada. Oke, lanjut. Untuk pelek ya, ini pelek yang tadi yang HMF. Nah, ini ukurannya lebih lebar nih teman-teman, yaitu 3,5 inch. Untuk ukuran pelek belakang 3,5 inch saya balut dengan ban ukuran 130 per 70. Nah, jadi sama-sama per 70 ya untuk ukuran bannya. Nah, jadi ini untuk New Mega Pro injeksi itu kelebihannya kan asgirnya panjang dan juga untuk armnya lebar. Knapgearnya juga panjang ya. Jadi ukuran segini itu masih sangat aman dari rantai teman-teman. Ini untuk klaimnya itu bisa memakai ukuran 160 dengan pelek 4,5 ya. Untuk di grup-grup itu udah ada yang memakai yang lebih lebar ya teman-teman dan aman gitu ya. Tapi saya memakai ukuran yang lebar tapi nggak terlalu lebar ya. Segini aja udah cukup menurut saya teman-teman. Oke ya. Untuk bannya saya memakai ban dari Presa ya. Jadi bannya merek Presa. Ini saya beli di Planet Ban teman-teman. Karena saya mencari Maxxis tapi ditawarin yang Presa ini. Tapi ini menurut saya bagus-bagus aja sih. Untuk gripnya masih enak dan juga awet teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Untuk bagian gear ini, gear set ya. Saya udah memakai gear dari ini. Gearnya Triple S dengan rantai TK Racing HSBT ya. Jadi untuk rantainya ini saya memakai TK Racing teman-teman. Dan untuk gearnya saya memakai gear dari Triple S ya. Untuk tampilannya jadi seperti ini ya. Varian ini saya memakai warna gold. Nah, untuk rantai ini yang tipe HSBT ini sebenarnya tipe terbaru dari TK ya. Dan di online juga di YouTube gitu belum banyak mengenai review rantai ini. Dan saya udah memakai rantai ini di 4 bulan ke belakang dan ternyata ini bagus-bagus aja teman-teman untuk kualitasnya ya. Ini saya baru nyetel rantai 2 kali ya. Pertama pas pemasangan dan yang kedua adalah seminggu ke belakang kalau nggak salah itu udah saya setel rantainya. Nah, seperti ini ya. Ini yang tipe HSBT jadi lebih tebal nih teman-teman. Untuk pin-pin ininya ya lebih bagus. Dan ini nggak mudah kendur teman-teman. Untuk gear belakang saya pakai ukuran 45 dan untuk yang depan itu saya memakai ukurannya yang 15 nih teman-teman. Jadi untuk akselerasi masih enak dan untuk tanjakan untuk top speed juga masih enak ya. Walaupun saya nggak pernah ngebut gitu ya, nggak pernah tes mengenai top speed, tapi untuk di jalan ini sangat enak ya untuk selap-selip gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk underbone di sebelah kirinya ya. Ini udah karatan seperti ini ya. Malum untuk harga ini X-Road ini yang murahnya teman-teman. Jadi ya seperti ini aja ya untuk kualitasnya. Mungkin perlu dicat ulang nih teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi cuma itu ya modifikasi sementara dari motor saya ini teman-teman. Jadi nanti rencana saya akan mengganti lampu ya. Batok lampunya saya akan ganti. Dan juga untuk knalpot ini kan terlalu panjang nih, saya juga akan ganti ya. Pokoknya pantau terus ya channel saya supaya nanti kalian tahu ya modifikasi apa lagi yang akan saya lakukan pada New Mega Pro injeksi ini. Oke, segitu dulu video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat.